Gelombang radar atau mikro. Kelompok 6, kelas 12 IPA 5, oleh Najakil Umniati absen 6, Gavila Claudia absen 14, M. Alif Rizky absen 22, dan Firna Anintia absen 30. Apa itu gelombang radar? Gelombang mikro adalah gelombang elektromagnetik dengan frekuensi super tinggi, super high frekuensi, yaitu di atas 3 GHz, 3 kali 109 Hz, yang mempunyai panjang gelombang 1 meter sampai 1 mm atau frekuensi 300 MHz sampai dengan 300 GHz. Gelombang mikro juga dimanfaatkan pada radar. Radar atau radio detection and ranging. Radar menggunakan gelombang elektromagnetik pada frekuensi sekitar 1010 Hz. Dapat digunakan sebagai pemancar dan penerima gelombang dengan mengukur jarak sasaran. Jarak sasaran dapat dengan mengukur waktu antara pemancaran dan penerimaan. Secara sistematis, S sama dengan C kali delta T dibagi 2. C adalah kecepatan cahaya, S adalah jarak antara sensor dengan target di permukaan bumi, delta T adalah waktu tempuh gelombang elektromagnetik. Hampir sama seperti bentuk gelombang transversal pada umumnya, namun pada gelombang ini terdapat muatan energi listrik dan magnetik, di mana medan listrik selalu tegak lurus terhadap medan magnet, yang keduanya menuju arah gelombang seperti yang dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Jenis-jenis gelombang radar ada Doppler radar, bistatic radar, waveform, dan berdasarkan jumlah antenanya. Yang pertama, Doppler radar. Radar Doppler merupakan jenis radar yang menggunakan efek Doppler untuk mengukur kecepatan radial dari sebuah objek yang masuk daerah tangkapan radar. Contoh radar Doppler yaitu radar yang digunakan untuk mendeteksi cuaca. Bistatic radar. Radar bistatik adalah jenis sistem radar yang mempunyai komponen pemancar dan penerima sinyal dipisahkan oleh suatu jarak yang dapat dibandingkan dengan jarak target. Objek dideteksi berdasarkan pantulan sinyal dari objek tersebut ke pusat antena. Contoh radar bistatik yaitu radar pasif. Yang ketiga, berdasarkan jumlah antenanya. Monostatik radar adalah jenis radar yang hanya memiliki sebuah antena yang dapat digunakan untuk memancarkan maupun menerima sinyal. Radar ini mempunyai satu bagian yang disebut duplexer untuk memisahkan antara penerima dan pemancar. Radar monostatik biasanya menggunakan bentuk gelombang atau waveform, namun dapat juga menggunakan CW. Untuk desain radar monostatik, CW digunakan suatu alat yang disebut sirkulator untuk memisahkan antara gelombang yang dipancarkan dan diterima. Dan yang terakhir adalah berdasarkan jumlah antenanya. Bistatik atau multistatik radar merupakan suatu jenis sistem radar yang komponennya terdiri dari pemancar sinyal atau transmitter dan satu atau lebih penerima sinyal atau receiver, di mana kedua komponen tersebut terpisah. Kedua komponen itu dipisahkan oleh suatu jarak yang dapat dibandingkan dengan jarak target atau objek. Objek dapat dideteksi berdasarkan sinyal yang dipantulkan oleh objek tersebut ke benda antena. Ya, ini adalah jenis gelombang radar berdasarkan jumlah antenanya. Yang A, monostatik, B, bistatik, dan yang C, ESM. Prinsip kerja gelombang radar. Antena radar adalah suatu antena reflektor berbentuk parabola yang menyebarkan energi elektromagnetik dari titik fokusnya dan dicerminkan melalui permukaan yang berbentuk parabola sebagai berkas sempit. Antena radar merupakan bikutub. Input sinyal yang masuk dijabarkan dalam bentuk phase array yang merupakan sebaran unsur-unsur objek yang tertangkap antena dan kemudian diteruskan ke pusat sistem radar. Pemancar pada sistem radar berfungsi untuk memancarkan gelombang elektromagnetik melalui reflektor antena agar sinyal objek yang berada pada daerah tangkapan radar dapat dikenali. Umumnya, pemancar mempunyai bandwidth yang besar dan tenaga yang kuat, serta dapat bekerja efisien, dapat dipercaya, tidak terlalu besar ukurannya, dan juga tidak terlalu berat, serta mudah perawatannya. Contoh dari pemancar berupa tabung.
Penerima pada sistem radar berfungsi untuk menerima pantulan kembali gelombang elektromagnetik dari sinyal objek yang tertangkap radar melalui reflektor antena. Umumnya, penerima mempunyai kemampuan untuk menyaring sinyal agar sesuai dengan pendeteksian serta dapat menguatkan sinyal objek yang lemah, dan meneruskannya ke pemroses data dan sinyal, serta menampilkan gambarnya di layar monitor. Radar pada umumnya beroperasi dengan menyebar tenaga elektromagnetik terbatas di dalam piringan antena yang bertujuan untuk menangkap sinyal dari benda yang melintas pada daerah tangkapan yang bersudut 20 derajat dan 40 derajat. Ketika suatu benda masuk dalam daerah tangkapan antena, maka sinyal yang ditangkap akan diteruskan ke pusat sistem radar dan akan diproses hingga benda tersebut nantinya akan tampak dalam layar monitor. Kebanyakan radar citra dioperasikan pada frekuensi 1,25 dan 35,2 GHz atau 24 cm dan 0,8 cm. Panjang gelombang sinyal radar menentukan luas dari gelombang mikro yang dilemahkan dan atau disebarkan oleh atmosfer. Selanjutnya adalah manfaat dari gelombang radar. Yang pertama, sebagai jaringan internet. 2. Mendeteksi cuaca. 3. Mengatur lalu lintas udara. 4. Mengetahui kecepatan kendaraan. 5. Mengetahui kedudukan pesawat terbang, dan lain-lain. Dalam kesehariannya pun, gelombang mikro juga memiliki dampak negatif bagi kesehatan. Efek subjektif terhadap para pekerja di medan mikrogelombang adalah yang pertama, sakit kepala. 2. Ketegangan mata, 3. Mudah lelah, 4. Sulit tidur, dan masih banyak lagi. Cara pencegahan dampak dari gelombang radar. Yang pertama, menaruh ponsel atau benda elektronik lainnya di tempat lain ketika tidak digunakan. Yang kedua, menggunakan alat pengeras suara atau speaker atau earphone yang masih menggunakan kabel daripada menggunakan Bluetooth. Yang ketiga, hindari meletakkan benda-benda elektronik di kantong celana atau baju. Yang terakhir, jangan meletakkan ponsel di bawah bantal ketika tidur. Jadi, kesimpulan dari materi ini adalah gelombang radar memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Tetapi, jika berlebihan akan memberikan dampak yang negatif, terutama bagi kesehatan manusia. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Dadah!